Oke, sebelum mulai jangan lupa like, subscribe-nya ya, Sobat MIPA. Bunyikan loncengnya. Halo, Sobat MIPA. Ketemu lagi dengan Kak Abdul ya. Kali ini Kak Abdul akan membahas tentang sistem reproduksi manusia bagian kedua. Pada video pertama, Kak Abdul sudah membahas tentang pembelahan sel ya. Kali ini Kak Abdul akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia untuk organ-organnya ya. Oke, kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like and subscribe-nya ya, dan bunyikan loncengnya ya, yang lonceng yang atas ya, biar nanti ketika ada video baru nanti kalian dapat notifikasi dari Kak Abdul ya. Oke, lanjut aja. Sistem reproduksi pada manusia. Jadi apa sih sistem reproduksi pada manusia itu? Jadi sistem reproduksi pada manusia adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau menghasilkan anak ya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya menghasilkan keturunan atau menghasilkan anak adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Oke, Abdul ganti tinta dulu ya biar bagus ya. Ini ya. Jadi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Nah, ya misalnya jenis seperti kamu ya, itu kalau tidak menghasilkan keturunan maka jenis seperti kamu akan hilang di muka bumi ini. Akhirnya terjadi punah. Makanya tujuannya kita bereproduksi agar jenis seperti kita, seperti kamu itu ada terus ya. Tuh ya tujuannya. Oke, next. Organ reproduksi pada pria. Jadi organ reproduksi pria itu ada dua nanti ya. Ada yang bagian luar dan ada yang bagian dalam. Yang bagian luar itu terdiri dari skrotum, penis. Untuk yang organ bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis atau kantong semen, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan uretra. Nah, itu ya. Kan kita bahas satu-satu nanti ya. Oke. Kita cari dulu ya dari gambar, kita bahas gambarnya dulu. Yang mana yang testis, mana yang itu ya, kita akan tahu semuanya ya. Oke. Untuk skrotum itu yang bagian luar sini, dia itu membungkus testis, yang bagian luar ini itu skrotum. Ya. Kemudian untuk yang penis ini yang ini ya jelas lah, kalau laki-laki sudah paham lah ya. Ini penis. Nah, untuk testis ini yang bulat telur ini ya. Nah, ini bulat telur ini adalah testis. Yang nempel pada testis ini yang berlokok-lokok saluran pertama ini adalah epididymis. Baru saluran yang ke atas ini ya. Ini namanya adalah vas deferens. Nah, nanti bermuara pada apa, Mas? Bermuara pada vesica seminalis ini ya, yang disebut juga dengan kantong semen. Ya. Nah, letaknya ini di bawah pas kantong kemih. Jadi yang nomor 1 ini kantong kemih. Ini untuk menyimpan urin, ini kantong kemih ya. Nah, di bawah vesica seminalis sama kantong kemih itu ada kelenjar. Kelenjar pertama yang hitam ini adalah kelenjar prostat. Ya. Terus di bawahnya kelenjar prostat ada kelenjar kecil ya, ini gak kelihatan ini ya. Nah, kecil ini ya. Nah, itu adalah kelenjar Cooper atau kelenjar bulbu uretra. Kemudian akan disalurkan oleh saluran yang di dalamnya penis ini ya. Ini namanya adalah saluran uretra. Ya. Lanjut. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang kita bahas pertama adalah skrotum. Jadi skrotum itu kayak kantong. Jadi kantong ya. Kantong yang terletak di, coba Kak Abdul pakai, coba yang pakai yang ini ya. Nah, ini coba. Oke, coba yang ini Kak Abdul ya. Oke. Nah, jadi skrotum itu yang ini ya. Nah, ini skrotum ini. Nah, ini skrotum ya. Dia itu kayak kantong atau selaput yang dia membungkus testis. Ya, ini kelihatan dari luar ya, selaput atau kantong yang dia membungkus testis. Jadi dia merupakan
kantong atau selaput yang membungkus testis, ya. Nah, fungsinya apa, Mas? Jadi skrotum itu punya fungsi untuk menjaga suhu testis. Jadi menjaga suhu tubuh, suhu testis agar dia lebih rendah daripada suhu tubuh. Ya, biar biar sperma yang ada di dalam testis itu dia tidak mati. Nah, pada saat suhu panas, skrotum akan mengembang. Ya, akan mengembang. Nah, tetapi pada saat suhu dingin, skrotum akan mengkerut. Gitu ya. Pada saat suhu panas dia akan mengembang, pada saat suhu dingin dia akan mengkerut. Ya. Lanjut ya. Oke. Kemudian bagian luar lagi yang namanya adalah penis. Jadi penis itu merupakan alat kopulasi, ya. Penis merupakan alat kopulasi, ya. Alat kopulasi. Apa itu alat kopulasi, Mas? Jadi alat kopulasi itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan sel sperma ke dalam vagina. Itu disebut dengan alat kopulasi. Kalau untuk pria itu nanti penis, kalau untuk yang wanita nanti itu ada vagina, ya. Oke. Bagian dalam penis terdapat uretra. Ya, terdapat uretra ini. Uretra ini kayak saluran gini, ya. Bagian yang terdapat uretra. Fungsinya apa, Mas, uretra itu? Berfungsi untuk mengeluarkan urin dan cairan sperma. Jadi kalau yang di laki-laki itu ada dua cairan, yaitu cairan urin sama sperma, ya. Jadi ada dua cairan lewat satu lubang, ya, satu saluran, ya. Jadi lewat ini aja, ya. Jadi lewat penis. Jadi kalau pada wanita nanti ada dua saluran, untuk yang sperma sendiri, urin sendiri. Tapi kalau untuk penis itu hanya ada satu saluran, ya. Jadi urin juga lewat sini, lewat uretra, sperma juga lewat uretra. Nah, strukturnya untuk penis terdiri dari kepala atau glans, ya, ini yang kepala itu glans, dan batang penis. Yang ini, ya, batangnya. Itu strukturnya. Oke, lanjut. Oke, testis sekarang. Jadi testis itu, hapus dulu ya. Jadi testis itu ini, ya, testis itu kayak sebuah bulat gini, ya, atau dia bentuknya bulat oval, ya, kayak bulat telur, ya. Bentuknya oval atau bulat telur, ini testis, ya. Dia terletak di dalamnya skrotum, ya. Jadi ada sepasang, ya, yang terletak di dalam skrotum atau dibungkus oleh skrotum. Pada testis itu banyak saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus. Jadi ada saluran-saluran yang disebut dengan tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Jadi testis, ya, dalam testis ada saluran berkelok-kelok di dalamnya, ya, namanya tubulus seminiferus, ya. Tubulus seminiferus ini berfungsi untuk penghasil sel sperma. Nah, di dalam tubulus seminiferus terdapat sel, namanya adalah sel Sertoli, ya. Jadi sel Sertoli ini nanti yang akan memberikan makanan pada sperma. Jadi biar spermanya tidak mati. Jadi sel Sertoli itu memberikan makan, memberikan nutrisi bagi sperma biar spermanya tidak mati. Nah, di antara tubulus seminiferus terdapat sel namanya sel Leydig. Jadi sel Leydig ini yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron, ya. Jadi sel Leydig ini berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron, ya. Makanya testis itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dia penghasil sel sperma, yang kedua penghasil hormon testosteron. Penghasil sperma karena dia ada tubulus seminiferusnya, penghasil testosteronnya karena ada sel Leydignya, ya. Oke, lanjut. Epididymis, ya. Jadi epididymis itu merupakan saluran yang berkelok-kelok, ya. Kalau masuk itu merupakan dia saluran yang berkelok-kelok yang terletak pada yang menempel pada testis, ya. Jadi saluran berkelok-kelok yang di dalamnya skrotum yang menempel dari testis, ya. Jadi keluarnya testis itu adalah saluran. Ini kalau di sini kecil sekali, ya, gambarnya, ya. Epididymis, ya.
Kita ini dulu coba tak lihatkan di gambar sebelumnya biar kelihatan ya, yang namanya epididymis itu ini. Jadi dia saluran berkelok-kelok yang dia itu nempel ya, lanjutan dari testis itu ya. Jadi nanti ada gambar yang lebih bagus lagi di berikutnya ya. Oke, lanjutkan. Nah, fungsinya apa Mas epididymis? Jadi epididymis itu berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma ya. Jadi berfungsi tempat pematangan sel sperma. Sel sperma yang dihasilkan di testis itu masih belum matang, belum sempurna, belum terbentuk kepala, ekor dan lainnya belum sempurna. Nah, untuk pembentukan ekor dan lain sebagainya strukturnya lebih sempurna, maka dimatangkan di epididymis, dibentuk di epididymis. Makanya epididymis itu adalah tempat pematangannya sel sperma ya. Lanjut ya. Oke. Berikutnya saluran berikutnya namanya vas deferens ya. Kalau tak lihat tadi ya, kali ini yang testis ya. Nah, ini testis kelihatan sel-sel ini ya. Nah, berkelok-kelok ini ya. Nah, ini tubulus seminiferus ini ya. Nah, ini menghasilkan sel sperma nanti. Ada sel di sini, ada sel Sertolinya untuk makan sperma. Kemudian sperma yang dihasilkan nanti disalurkan ke sini. Nah, ini yang namanya epididymis. Nah, ini ya, jelas sekali epididymis yang ini. Jadi kemudian sel di sini sel sperma di sini akan dimatangkan, dibentuk ekornya, kepalanya dibentuk, akroposomnya dibentuk, lehernya dibentuk sempurna. Kalau sudah sempurna dia akan disalurkan ke sini. Nah, yang warnanya hijau ini adalah yang ke atas ini ya, ini adalah vas deferens ya. Jadi vas deferens itu saluran lurus yang mengarah ke lanjutan epididymis. Jadi saluran lurus yang mengarah ya, lurus mengarah ke epididymis ya. Dan dia tidak menempel pada testis ya. Dia tidak menempel pada testis. Berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis ya. Dari epididymis menuju kantong semen atau vesikula seminalis. Ya, ini. Ya, itu vas deferens ya. Lanjut ya. Ntar tak hapus dulu ya. Oke, organ berikutnya ya, organ reproduksi berikutnya adalah vesika seminalis atau disebut juga dengan kantong semen. Kenapa disebut kantong semen, Mas? Karena nanti yang menghasilkan cairan semen atau cairan mani disebut juga dengan kantong mani. Yang mana Mas ini? Ini kan vas deferensnya tadi ya kan. Dari sini terus dia akan ke sini. Nah, ke sini. Jadi ini adalah kantong semen atau vas deferens ya, ada dua juga sepasang ya. Dia merupakan kelenjar, bukan saluran lagi, tapi kelenjar berlekuk-lekuk ya, kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantong kemih. Tadi tak bilang di gambar bahwa letaknya vesika seminalis itu di belakangnya kantong kemih. Dinding vesika seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Jadi dia menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Jadi situ mengandung nutrisi, menghasilkan glukosa, menghasilkan protein yang dibutuhkan sel sperma. Ya. Itu vesika seminalis atau kantong semen. Dan di sini juga tempat penyimpanan sementara sel sperma. Ya, kalau sedang melakukan itu senggama maka akan dikeluarkan ya di situ. Itu vesika seminalis atau kantong semen. Selanjutnya ada saluran namanya saluran ejakulasi atau saluran ejakulatoris ya. Jadi saluran ejakulasi atau ejakulatoris itu terletak antara vesika seminalis dengan ini uretra. Jadi di sini ya, ini ya, ini di sini saluran ejakulatoris namanya ya. Jadi dia saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra ya. Berfungsi apa Mas? Berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkan sel sperma yang dari vesika seminalis atau kantong semen ke uretra. Itu ya. Oke. Saluran berikutnya adalah kelenjar prostat. Ya, jadi kelenjar prostat itu ini kelenjar ya, bukan saluran ya, hati-hati istilahnya. Jadi kelenjar prostat itu adalah bagian atas uretra ya, melingkar pada bagian atas uretra. Jadi terletak di bawah dari kantong kemih atau di bawahnya vesika seminalis, tak lingkar yang ini ya. Itu kelenjar prostat ya.
terletak di bagian bawah kantong kemih ya. Terus di atasnya uretra ya. Kemudian fungsinya adalah menghasilkan cairan prostat yang bersifat encer dan seperti susu. Jadi dia menghasilkan cairan prostat yang bersifatnya encer seperti susu yang mengandung enzim. Enzimnya antikoagulan dan sitrat yang digunakan untuk nutrien bagi sperma. Ya. Berperan juga untuk kelangsungan hidup sperma. Nah, meskipun di vesika seminalis dikasih makan, ke kelenjar prostat juga dikasih nutrisi biar sel spermanya kuat, biar nggak mati. Itu kelenjar prostat ya. Lanjut kelenjar berikutnya ya, yang bawahnya prostat ada kelenjar kecil ya. Nah, kalau di sini mungkin ini ya. Nah, ini kelenjar bulbu uretra ya. Atau ada yang bilang kelenjar Cooper. Kalau di gambarnya yang ini ada sepasang ya. Jadi kelenjar Cooper itu ada sepasang kanan dan sepasang kiri. Nah, ini kelenjar Cooper atau bulbu uretra ya. Jadi sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat ya. Jadi kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat ya. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali basa. Jadi fungsinya itu untuk menghasilkan getah yang bersifat alkali basa. Jadi itu pelicin, bening ini ya. Jadi cairannya bening. Ini cuma pelicin aja. Jadi sel sperma ke uretra itu dia ada zat pelicinnya ya, pelumasnya, yaitu yang dihasilkan oleh kelenjar bulbu uretra atau kelenjar Cooper. Nah, bagian terakhir dari organ dalam pria itu ada namanya uretra ya. Jadi uretra itu adalah saluran akhir ya reproduksi yang terdapat di dalam penis ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang uretra itu yang ini. Jadi dia saluran akhir terdapat di dalamnya penis yang berfungsi ya tempat keluarnya sperma, juga tempat keluarnya urin ya, karena hanya satu saluran. Kalau di wanita nanti ada 2 saluran, kalau di pria hanya memiliki 1 saluran aja ya. Makanya untuk sel sperma juga lewat uretra, sel urin ya atau kencing ya, air kencing itu juga lewat uretra, sama ya. Oke, lanjut next ya, untuk organ reproduksi pada wanita. Jadi organ reproduksi pada wanita itu juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang bagian luar ya itu ada vulva ya. Kemudian bagian dalam itu ada ovarium, ada oviduct atau tuba falopi, ada uterus atau rahim, dan ada vagina. Ya, tuh. Kita akan bahas satu-satu. Mungkin di gambarnya seperti ini ya, tak jelasin di gambarnya dulu. Untuk yang vulva ini enggak kelihatan ya, karena itu gambarnya mungkin menimbulkan itu ya, nanti bahaya. Jadi organ yang ada aja, ini ada ovarium yang ini, terus ini ada oviduct atau tuba falopi yang ini ya, yang 2 saluran ini. Kemudian ini yang sini itu ada uterus ya, uterus. Kemudian ini yang vagina, yang dalam aja ini yang dibahas dari gambar ya. Oke, vulva. Jadi vulva itu adalah celah paling luar dari organ kelamin, yaitu dia sebuah celah paling luar dari organ kelamin ya, celah paling luar dari organ kelamin. Terdiri dari mons pubis ya, yang banyak mengandung jaringan lemak ya. Jadi dia celah ya, lubang atau celah ya, yang itu terdiri dari namanya mons pubis. Jadi mons pubis itu nanti bagian jaring, di situ banyak sekali jaringan lemak, dan ketika saat dewasa pubertas itu pada mons pubis itu akan ditumbuhi rambut. Jadi yang bagian ditumbuhi rambut itu adalah mons pubis. Di bawah mons pubis ya, di bawah mons pubis itu terdapat labium mayor atau mayora dan labium minor atau minora ya. Jadi ada labium mayora, ada labium minora ya. Terus di antara labium mayora sama minora itu ada kayak tonjolan ya. Tonjolan itu namanya disebut tonjolan kecil, itu namanya adalah klitoris ya. Ya bentar, ini susah. Oh, kudu ditekan ya. Tonjolannya namanya adalah klitoris ya. Nah, klitoris ini banyak sekali sel sarafnya ya. Makanya ini ya banyak sel sarafnya ya. Kemudian vulva itu akan bermuara pada 2 saluran. Nah, sudah tak bilang kalau di wanita ada 2 saluran ya.
bermuara pada dua saluran yaitu uretra dan vagina ya, uretra dan vagina. Jadi ada dua saluran di situ ya. Untuk ini labia minor ya, ini yang belakangnya labia mayor. Nah, ini ada dua saluran di sini ya. Ini yang saluran uretranya di sini, ini saluran vaginanya di sini ya. Jadi kalau di wanita ada dua saluran, emang saluran kencing sendiri, saluran vaginanya sendiri. Itu vulva. Oke, lanjut next. Bentar. Kemudian selanjutnya ada yang namanya adalah ovari atau bisa juga disebut dengan indung telur ya. Ada yang bilang indung telur atau ada bilang ovari ya. Dia berjumlah sepasang ya, yang ini 1, 2. Jadi ada 2 sebelah kanan kiri ya, terletak di dalam rongga badan daerah pinggang ya, terletak di rongga badan daerah pinggang, letaknya di situ ya, hati-hati di situ ya. Tuh, berfungsi untuk apa Mas? Jadi ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau menghasilkan ovum ya, dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Itu hormon yang dihasilkan ya. Selain dia menghasilkan hormon estrogen juga progesteron dan juga menghasilkan sel telur atau ovum. Itu fungsi dari ovarium, makanya disebut indung. Indung itu induk ya, induknya sel telur indung. Nah, oke. Kemudian untuk berikutnya, organ berikutnya namanya oviduct ya, oviduct atau tuba falopi ya. Oviduct atau tuba falopi yang mana Mas, yang ini ya? Oviduct atau tuba falopi yang ini ya. Ini oviduct atau tuba falopi ya. Jadi oviduct sendiri itu adalah sebuah saluran ya, jumlahnya sepasang ya, dan berbentuk corong bagian ujungnya ya. Jadi berbentuk corong bagian ujung ini, bentuk ujungnya ini bentuk corong. Bentuk corong ini bagian ujungnya berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum ya. Pada infundibulum itu terdapat jumbai ini ya, jumbai ini ya, seret ini ya. Nah, ini jumbai-jumbainya ya, dapat jumbai ya. Nah, jumbai ini disebut dengan fimbre ya, disebut dengan fimbre, yang fungsinya adalah dia menangkap ovum saat terjadi ovulasi. Jadi dia menangkap ovum saat ovum dilepaskan dari ovarium, atau dia menangkap ovum saat terjadi ovulasi. Ovulasi kan pelepasan sel telur ya dari ovarium ya, dilepaskan menuju tuba falopi. Tuh ya. Jadi fimbre ini ditangkap ya, ovumnya, sel telurnya. Nah, fungsi oviduct itu adalah untuk menyalurkan ovum. Yang pertama ada menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus ya. Selain itu, oviduct juga berfungsi untuk tempat terjadinya fertilisasi. Nah, tempat terjadinya fertilisasi. Apa itu Mas fertilisasi? Fertilisasi itu adalah peristiwa peluburan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi sel sperma dan sel telur itu nanti bertemunya di sini, gengs ya. Bertemunya di sini sobat MIPA ya. Bukan di uterus atau di ovarium, tapi bertemunya di oviduct atau tuba falopi. Jadi sel sperma ketemu, terjadi fertilisasi, pembuahan. Nah, akan membentuk namanya zigot. Kemudian zigot itu akan disalurkan ke nanti ke uterus ini. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan ya. Tuh, yaitu oviduct atau tuba falopi. Selanjutnya, organ berikutnya adalah uterus atau bisa disebut juga dengan rahim. Ini hanya wanita ya yang punya, kalau laki-laki nggak punya ya. Kalau laki-laki punya bisa hamil nanti. Kalau punya rahim ya, nanti punya kelenjar susu juga ya. Oke. Jadi rahim itu berbentuk seperti buah pir. Nah, ini aku bingung ya, buah pirnya seperti apa ya. Ya ini kayak gini lah. Buah pir bagian ujungnya ini ya, itu akan mengecil. Nah, ini yang disebut dengan serviks atau leher rahim ya. Jadi bagian ujungnya akan mengecil ya, yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Nah, kemudian ya, uterus itu nanti terdiri dari 3 dinding ya. Terdapat 3 dinding. Yang paling dalam yang sini, yang paling dalam ini adalah dinding endometrium. Yang tengah ya, dinding endometrium ini nanti fungsinya untuk tempat penempelan dari zigot ya. Penempelan embrio ya, kan sudah embrio. Jadi penempelan embrio nanti di
di dinding endometrium, dan saat tidak dibuahi nih sel telur, maka dinding endometrium akan meluruh ya, akan meluruh ke bawah ya, keluar namanya mens nanti ya. Nah, untuk bagian tengah ini namanya adalah myometrium. Dia biasanya berkontraksi saat hamil ya. Ini kontraksi saat kehamilan itu berarti dinding yang berperan adalah myometrium. Dan yang dinding paling luar itu adalah perimetrium ya. Dinding perimetrium itu ya melindungi dinding yang di dalamnya itu. Jadi fungsinya rahim apa Mas? Tempat berkembangnya embrio ya. Jadi dia tempat berkembangnya, jika ya, mungkin embrio, kita ganti embrio aja lah ya, karena dia sudah embrio nanti di situ ya. Tempat berkembangnya embrio. Nah, di dalam ini ya, di dalam uterus atau rahim ya, saat terjadi fertilisasi. Tuh fungsinya ya. Lanjut Sobat MIPA ya, kita lanjutkan. Oke, bagian organ bagian dalam wanita yang terakhir itu adalah vagina ya. Jadi vagina itu saluran akhir bagian dalam wanita yang bermuara nanti pada vulva. Yang bermuara pada vulva. Nah, ini vagina. Ini vagina ini ya, tak lingkar ya. Dia termasuk, tak bilang bahwa kalau laki-laki alat kopulasinya adalah penis, kalau alat kopulasinya wanita adalah vagina. Jadi vagina merupakan alat kopulasi wanita ya. Mempunyai dinding berlipat yang berlendir. Jadi di sini itu ada berlekuk-lekuk gini, dinding yang berlipat-lipat ini ya, berlipat-lipat berlekuk-lekuk gini ya. Kemudian dia berlendir, di sini banyak lendirnya. Pada ininya ada banyak lendir-lendirnya. Nah, lendir ini dihasilkan oleh kelenjar Bartholin namanya ya. Jadi lendir ini dihasilkan oleh kelenjar, namanya adalah kelenjar Bartholin ya. Kelenjar Bartholin ini menghasilkan lendir ya, biar apa ya, lunyu ya, biar licin aja ya lendirnya ini ya. Nah, kemudian pada dindingnya itu, pada vagina itu terdiri dari jaringan ikat longgar ya. Makanya dia itu bisa melebar, bisa mengecil, melebar, mengecil. Makanya saat bayi itu dilahirkan ya, maka jaringan ikat ini akan melonggar gini. Makanya bayi bisa keluar ya. Dia bisa keluar, tinggal didorong ngeden-ngeden gitu. Nah, nanti bisa keluar ini. Karena terdiri dari jaringan, dindingnya terdiri dari jaringan ikat longgar ya. Pada saat sudah keluar bayinya, dia akan kembali lagi. Ya kayak karet ya, elastis gini. Nah, itu dinding vagina. Maka dinding vagina itu bisa melebar, bisa menjut. Oke, itu penjelasan dari Kak Abdul ya, Sobat MIPA ya. Kalau mungkin materi yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan ya ke Kak Abdul ya, bisa komen di situ, komen aja. Atau nanti Kak, aku butuh penjelasan lagi, nanti minta nomor WA-nya, nanti tak kasih yang minta ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mengingatkan lagi, jangan lupa subscribe-nya ya. Mohon bantu untuk subscribe-nya ya. Bunyikan loncengnya yang atas yang tanda bergetar itu ya. Kemudian like, kalau bisa nggak like ya nggak apa-apa, komen aja ya, kasih komentar ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan selamat siang bagi yang beragama lain. Thank you very much.